Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aat di Dimni Channel ya. Nah, kali ini Pak Aat akan bahas materi kesebangunan matematika SMP kelas 9 ya. Oke, ini materi kapan ya? Mungkin ada yang masih belajar atau sudah ya? Sudah lewat ya. Oke, ada Pak Aat mendapatkan kiriman pertanyaan seperti ini ya. Yang pertama nilai X pada gambar di bawah ini ya. Ada gambar, sebenarnya ada dua segitiga nih ya. Nanti kita bahas ya. Kemudian ada dua, perhatikan gambar berikut panjang KL, ditanya panjang KL-nya ya. Ini sejajar ya, ada panah seperti ini. Kemudian yang ketiga panjang A pada gambar di samping ya. Sama ini juga segitiga. Kita menggunakan konsep kesebangunan ya. Kemudian panjang BD, oke, dicari panjang BD-nya kita nanti simpulkan dengan X ya. Kita cari nih kesebangunan. Kemudian yang kelima, perhatikan gambar segitiga ABC di bawah. Jika panjang OA-nya 4, kemudian dan OB 9, maka panjang OC adalah oke ya. Oke, satu persatu kita bahas ya. Oke, Pak ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pak At ya, yang pastinya mudah dipahami ya. Oke, dan semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, kita nomor satu dulu ya. Nah, nilai X pada gambar di bawah ini ya. Oke, berarti kita buat lebih sederhana ya. Kita menggunakan konsep kesebangunan. Di mana kalau konsep kesebangunan itu apa? Membandingkan dua bangun yang berbeda ukuran ya. Sebangun ya bentuknya sama tapi ukurannya berbeda ya. Oke, bagaimana kalau Pak buat seperti ini ya? Kita buat dulu segitiganya. Segitiga besar ya. Ada segitiga besar seperti ini. Oke, segitiga besar ya. Oke, ada segitiga kecil ya. Oke, ada segitiga kecil. Jadi gambar yang di atas itu Pak ubah ya. Oke, jadi gambar yang di sini ya. Gambar ini Pak ubah menjadi ada dua nih ya. Nah, ada dua, yang ada besar ya. Yang ini maupun yang ini ya. Jadi dijadikan dua ya. Oke, jadi yang besar itu apa ukurannya? Sekarang ukurannya. Oke, kita kasih nama panahnya ya. Panahnya. Oke, berarti yang besar itu ini ya. Yang besar itu ini. Berarti ini X, kemudian 6 ditambah 4 ya. Berarti dari ujung ke ujung ya. Berarti kita tambahkan aja ya. Kita tambahkan, berarti berapa jadinya? Berarti ukurannya ini 10 ya. 6 tambah 4 ya. 6 ditambah 4. Jadi ukurannya sama dengan 10. Oke, sementara ini yang kecil ya. Yang kecil buat segitiga yang kecil nih. Ini segitiga yang kecil ya. Cepat arsir dia. Nah, yang ini yang kecil. Itu ukurannya berapa? Ukurannya ini 4 ya. Kemudian ini 8 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal bandingkan ya. Konsep kesebangunan itu membandingkan dua bangun yang berbeda ukuran ya, tapi sebangun ya. Ini segitiga ya. Oke, berarti kita bandingkan X sebanding dengan ini ya, yang seletak ya. Posisi yang bersesuaian. Berarti ke X dengan 8 ya. Kita bandingkan berarti X berbanding 8 itu sama dengan apa? Sama dengan ini bawahnya yang horizontal dengan horizontal ya. Berarti 10 berbanding dengan 4 ya. 10 itu penjumlahan dari ujung ke ujung ya. Ini 6, ini 4 ya. Jadi yang besar jadi ujungnya jadi semua 10 ya. 6 tambah 4 ya. Oke, berarti kita bandingkan dengan itu sebanding dengan 10 berbanding 4. Oke, yang posisi sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak ya. Yang miring dengan miring, yang datar dengan datar ya. Oke. Tinggal prosesnya, tinggal kali silang ya. Prosesnya dengan kali silang, oke berarti 4 kali X 4X ya. Berarti X kali 4 4X diusahakan X yang di ruas kiri ya. Kemudian 8 kali 10 80. Oke, maka X sama dengan 80 perkalian pindah jadi pembagian. 4. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya adalah 20 cm ya. 80 dibagi 4 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, silakan disimak dulu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya. Perhatikan gambar berikut panjang KL ya. Ini KL ya. Kita cari berarti kita simbolkan dengan lebih mudah ya. Ini X saja ya. Berarti X ya. Nah, ini sebenarnya ada dua segitiga ya. Cuman menyatu ya. Kita bisa ya supaya gampang mengerjakannya ya. Kita bisa nanti kemudian kita bandingkan ya. Jadi ada segitiga apa nih?
ada segitiga kecil, boleh dulu. Segitiga kecil yang ini ya. Ada segitiga kecil di sini deh. Ada segitiga kecil. Oke, segitiga kecil ya. Semirip mungkin. Oke. Yang segitiga kecil ya. Coba yang 4 arsir ya. Segitiga kecil yang ini ya. Nah, segitiga kecil, arsir nih ya. Oke, kasih ukuran deh langsung boleh ya. Ukurannya ini 4 ya. 4 cm ini X ya. Nah, oke. Kemudian segitiga besar, yang besar ya. Segitiga besar kita buat segitiga besar. Oke, kita buat segitiga besar, agak besar ya. Oke, nah, oke, gitu ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Oke, berarti dari ujung ke ujung ya. Berarti ini ukurannya berapa berarti? Ukurannya ini berarti 12 ya. Ini ukurannya 12 yang besar ini. Oh ya, panahnya belum ya. Kita kasih panah, panahnya ke sana ya. Tanda ini berarti sejajar ya. Nah, maka ini konsep kesebangunan nih. Ada 2 garis yang sejajar dan bentuknya sama ya. Oke, ini 12, kemudian ini dari ujung ke ujung, dari P ke Q ya. Dari P ke Q, ini boleh dikasih ini ya. Dari P, ini Q ya, dari ujung-ujung ya. Ini R ya. Kemudian yang ini apa? Yang ini P, ini K, ini L ya. Nah, segitiga yang kecilnya. Oke, berarti ukurannya berapa ukurannya? Betul, ini 4, ini 6, jadi 10 ya. Sama-sama kayak tadi ya. Oke, berarti ukurannya 10 ya. Dari 4 ditambah 6, sama dengan 10 ya. Oke, sudah. Semua ada ukurannya, kita bandingkan ya. Sudah langsung ya. Berarti kita bandingkan sekarang ya. Berapa jadinya? Oke, kita bandingkan berarti 4 ya, seletak dengan 10 ya. Oke, kita kasih panah ya, biar nggak benar ya. Biar tidak bolak-balik ya. Maka perbandingannya berapa? 4 berbanding 10 itu sama dengan apa? Sama dengan X berbanding 12 ya, seletak ya, yang bersesuaian ya. Oke, kasih panah ya, lebih mudah. Jadi 4 berbanding 10, X berbanding 12 ya. Maka X berbanding 12. Sudah, tinggal kita kali silang ya. Oke, 10 kali X berapa jadinya? Kita kali silang. Oke, biar mudah ya. Berapa? 10 kali 10X ya. 10X ya, 10 kali X. Jadi X usahakan di ruas kiri ya. Lebih mudah. 4 kali 12, 48 ya. 48. Maka X-nya sama dengan 48. Perkalian pindah ruas jadi pembagian ya. 10 ya, maka X sama dengan 4,8 cm ya. Sentimeter. Oke, berarti nilai X-nya adalah 4,8. Oke, silakan disimak ya. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nah, panjang A. Nah, ini ya, pada gambar di samping adalah, nah oke ya. Kalau ada seperti ini, yang semua hurufnya ada apa, ukurannya ada di luar semua ya, bisa kita gunakan cara, maaf. Kita bisa gunakan cara, nomor 4 nanti ya. Cara yang lebih efektif, yang lebih mudah ya. Pak, saya menggunakan segitiga kecil, segitiga besar, sama ya hasilnya ya. Atau juga cara, oke, kita menggunakan segitiga kecil, segitiga besar dulu ya, oke, biar kuat secara konsep ya. Oke deh, berarti kita buat segitiga besar dulu ya berarti ya. Segitiga besar dulu boleh, atau kecil juga boleh, sama ya. Kita buat segitiga besar dulu deh. Buat besar ya. Oke, kita sama hasilnya. Coba nanti kalian bandingkan mana yang lebih kalian lebih rasa lebih mudah ya. Oke, kemudian segitiga kecilnya ya. Segitiga kecilnya. Oke, segitiga kecilnya arsir deh ya supaya kalian paham ya. Nah, segitiga kecil yang ini. Segitiga kecilnya yang ini nih ya. Oke, yang ada A sama 6 ya. Oke, segitiga kecil yang ini. Berarti kasih ukuran ya. Si ukurannya boleh deh. Si ukuran ya. Berarti ini A ya. Berarti ini A, ini 6 ya. 6 cm. Kemudian yang ini berapa? Nah, dari ujung-ujung. Berarti kita jumlahkan ya. Berarti ya. 5 dari sini ke sini 5. Dari sini A ya. Berarti 5 tambah A ya. Berarti ini ukurannya 5 ditambah A. Nah, kemudian ini berapa? Dari sini 3, dari sini 6 ya. Kita jumlahkan berarti ya. Berarti 3 tambah 6. 3 tambah 6 berapa? 9 ya. Oke, 9. Nah, sudah ya. Oh ya, panahnya lupa. Panahnya. Nah, sini ya panahnya ya. Oke, berarti kita tinggal bandingkan ya. Oke. Kita tinggal bandingkan berarti 5 plus A kita bandingkan dengan A ya. Oke, kita bandingkan. Sini ya. 5
plus A kita bandingkan dengan A ya, yang bersesuaian. Kemudian apa? Oh ya, panah jangan lupa ya. Kemudian 9, langsung 9 ya, 3 tambah 6 ya. 9 kita bandingkan dengan 6. Oke, kita berarti langsung. Berarti sama dengan 9 berbanding 6 ya. Tinggal kali silang ya. Oke, kita kali silang. Betul ya. Ini boleh ke sini ya. Boleh kita kali silang. Oke, kita lanjut. A kali 9, 9A. 9A sama dengan ini kali ya. Berarti 6 dalam kurung ya. Tidak hanya 5 yang dikali, tapi juga semuanya ya. Berarti dalam kurung 5 tambah A. Nah, baru kita pelangi ya. Kita pelangi 6 kali 5, kemudian ditambah 6 kali A ya. Oke, berarti hasilnya berapa? Ini 9A sama dengan 6 kali 5, 30. Kemudian 6 kali A, 6A. Nah, apakah mungkin 30 tambah 6A? Tidak ini ya, tidak bisa ya. Bukan sejenis ya. Maka 6A-nya kita pindah ruas ke sana ya, ke kiri ya. Maka jadi apa jadinya? Maka 9A ini positif ya, pindah jadi negatif ya. Ini positif, oke biar mudah kali ya. Pindah jadi negatif ya. Negatif 6A. Oke, 6A. Sama dengan 30 ya. Oke, 9A dikurangi 6A jadi 3A ya. 3A sama dengan 30. Maka A sama dengan pindah ruas ya. Perkalian pindah jadi pembagian 30 dibagi 3. Oke, sama dengan 10 ya. 10 cm ya. Maka A-nya adalah 10 cm. Oke, ini menggunakan cara segitiga kecil, segitiga besar ya, dengan membandingkan sisi yang bersesuaian ya, atau seletak ya. Ada cara yang lebih efektif lagi ya, seperti ini misalkan ya. Caranya tinggal kasih garis aja ya. Tinggal kasih garis. Oke, kalau semuanya sisi-sisinya di luar ya. Boleh cara lain ya. Cara lainnya adalah seperti ini boleh. Tinggal ini kita bagi gitu ya, per ya. Oke, bisa gunakan seperti ini cara lain ya. Cara lainnya adalah seperti ini. Jadi 5 per A ya, 5 dibagi A, 5 per A, ini ada pernya nih, per, kemudian sama dengan 3 per 6, gitu ya. Tinggal kali silang sudah ya. Dan langsung ya, tidak perlu membuat segitiga kecil, segitiga besar ya. Ini cara lain ya. 3 kali A, jadinya 3A, maaf. Ya, sama warnanya. Ini 3 kali A, 3A ya, kali silang. Ini kali silang ya, 3 kali 3A. Sama dengan 5 kali 6, 30 ya. Oke, 30 sama dengan 30. Jadi A sama dengan, sama ya. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Sama hasilnya. Lebih cepat malah ya. Oke, silakan ya. Kalian bisa gunakan yang mana yang kalian kuasai ya. Oke, sangat mudah. Pastinya ya mudah ya. Oke, silakan disimak. Oke, kita lanjut dengan yang keempat ya. Panjang BD adalah, oke, kita BD kita simbolkan dengan X ya, supaya lebih mudah. Oke, ditanya ini BD, berapakah BD? Nah, gitu ya. Nah, ada sistem seperti ini. Kalau ada soal kesebangunan seperti ini ya, dengan ciri ini ya, ada siku-siku, ada 2 tempat nih, ciri-cirinya. Ada 2 siku-siku seperti ini. Boleh kita gunakan dengan rumus air mancur ya. Rumus ini mungkin lebih mudah dibandingkan dengan kita mencari mana sisi-sisi yang bersesuaian ya. Sisi-sisi yang 2 sisi yang sebangun, kita buat segitiga kecil, segitiga besar. Mungkin ada kesulitan dari kalian ya. Nah, ada yang cari lebih efektif lagi, kita gunakan dengan filosofi air mancur ya. Namanya rumus air mancur ya. Nah, kita anggap analoginya seperti ini ya. Jadi kalau ada air ya, ada air dengan tekanan tinggi dari sini ya. Dari A ke C nih, karena A, C itu ada datanya. Dengan tekanan tinggi gitu. Air ke sana ya, air dengan tekanan tinggi, air kencang sekali ke sana. Mungkin kalian pernah mencuci mobil ya dengan selang ya. Nah, tekanan tinggi nih. Kemudian si air ini muncrat ya, mancur ya, muncrat ke dari C ini air keluarnya dari sini, kemudian dari C ke D mancurnya ya. Kemudian ada juga air mancur yang ke B. Nah, filosofi seperti ini bisa kita gunakan dengan rumus yang menjadi rumus ya, rumus soal seperti ini kesebangunan ya. Berarti artinya bisa kita simpulkan soal seperti ini kita menggunakan rumus. Jadinya akhirnya kemudian AC ya, AC. Kemudian AC, AC itu sama dengan adalah akar dari, nah apa tadi? C ke D ya, mancurnya, muncratnya ke C ke D. Jadi CD, kemudian dikali dengan C ke B. Nah, dikali dengan CB. Ini bukan rumus kuadrat ya, bukan ya, karena gua ada kuadratnya ya. Hanya AC-nya kuadrat ya. Atau AC kuadrat sama dengan CD dikali CB ya. Pak biar cepat aja ya. Pak, bagaimana kalau tanya AB? Sama ya.
AB sama dengan dari mencerat akar BD dikali BC. Nah, gitu ya. Mungkin dilihat lagi di apa namanya channel YouTube Pak yang di playlist kesebangunan ya. Mungkin ada yang membahas tentang rumus air mancur ya, yang di PJJ atau BDR kesebangunan ya kelas 9. Oke. Ada lagi rumusnya ada 3 ya. Satu lagi yang kalau ditanya AD. Nah, AD ya atau AD. AD berarti kita tinggal mancurnya apa namanya airnya keluar dari sini. Berarti AD sama dengan akar DB dikali DC. Nah, jadi mancurnya muncratnya ke B, dari D ke B, kemudian dari D ke C ya. Itu jadi rumus yang ketiga ya. Oke, dah sekarang yang ini ya. Oke, berarti tinggal lebih mudah jadi cara seperti ini ya. Oke, tinggal sama dengan mencari AC. AC sudah ada angkanya ya. AC-nya 12. Oke, 12 kemudian akar ini CD. CD-nya berapa? 9 ya. 9. Kemudian dikali dengan berapa? CB. CB-nya ini 9. Dari sini 9, sini X. Nah, berarti kita jumlahkan ya berarti ya. Berarti kita jumlahkan berarti ini adalah berapa jadinya? Berarti 9 ditambah X ya. Karena CB ya. CBC ke B ujung-ujung ya. Dari sini 9 ditambah dengan X ya, kita tambah ya. Oke, ditambah 9 tambah X ya. Oke. Berarti kita ubah bentuk akar kalau pindah ruas jadi kuadrat ya. Jadinya 14 kok 14 ini 12 ya, maaf. 12 ya. Oke, tipe ya. Oke, 12 kuadrat sama dengan berapa? Tinggal 9 dalam kurung 9 ditambah X ya. Oke, berarti berapa jadinya? Oke, 12 kuadrat 144 ya. Kemudian ini pelangi. Oke, pelangi 9 kali 9, kemudian ditambah 9 kali X ya. Maka sama dengan 81 ditambah 9 kali X, 9X. Oke ya. Sehingga berapa jadinya? 81 tidak mungkin ditambah dengan 9X ya, beda jenis ya. 81 kita pindah ruas ya. 81-nya pindah ke sana jadi berapa nih? Maka menjadi 144 dikurangi 81 ya. Sama dengan 9X ya. Berapa jadinya? 63 ya. 63 sama dengan 9X. Oke, maka X sama dengan tinggal 63 ya, pindah ruas 9-nya jadi pembagian. 9. Maka X-nya sama dengan 7 ya. Oke, 7 cm ya. Oke, 7 cm. Maka X-nya adalah 7 cm. Oke, bisa gunakan ini ya. Menggunakan dengan filosofi air mancur ya. Oke, filosofi air mancur ya. Ini rumus air mancur. Boleh kita kotak ini ya. Gunakan rumus air mancur ini ya. Ini namanya rumus air mancur. Oke, ya. Rumus atau filosofi rumus air mancur ya. Oke ya, silakan dipahami ya. Oke, kita lanjut ke yang kelima ya. Perhatikan gambar segitiga ABC di bawah. Jika panjang OA-nya 4 ya. Oke, kita tulis ya, OA-nya 4 ini. Dari O ke A ini 4 cm, kemudian dari OB-nya 9 ya. Oke. Maka panjang OC, ditanya panjang OC ini X ya. Oke, ditanya. Nah, kita gunakan nih. Ini ada ciri lagi nih. Ya, ada 2 siku-siku nih cirinya. Nah, ya. Kalau ada seperti ini, boleh kita gunakan dengan rumus air mancur atau filosofi air mancur ya. Kalau ditanya X ya, berarti apa? Anggap aja ini air yang mengalir dengan kekuatan tinggi ya. Dengan tinggi air ke sini nih, ya. Oke, air ngalir ke sini. Oke, kasih panah deh ya, kasih panah. Maka air akan muncrat ya, mancur ya, mancur. Dari O kemana? Dari O ke B bisa jadi kemungkinannya, atau dari O ke A ya, sama ya. Jadi mancur ada 2 tempat. Ini keluar air mancurnya ya, filosofi air mancur. Nah, dengan filosofi air mancur ini kita bisa gunakan jadi rumus ya, menjadi rumus ya. Maka X ya atau OC ya atau CO ya, dari C ke O sama ya. Oke. Kalau jarak kan bolak-balik sama ya, C ke CO atau OC sama ya. Oke, ini kurang bagus tulisannya. Kita rapikan. CO itu sama dengan gunakan akar. Nah, dari O keluar ke A boleh. OA dikali dengan dari O ke B, OB ya. Pak, saya mau gunakan rumus kesebangunan dengan membandingkan, boleh silakan ya. Cuman kadang-kadang kalian suka salah ya, mana yang sisi yang sebangun ya, apakah dari AOC ya, sebangun dengan COB atau ini ya. Nah, itu ya, ini cara yang supaya kalian lebih efektif mengerjakannya. Oke, lebih cepat ya. Oke, kita masukkan angkanya ya.
Berarti apa nih? Berarti OA-nya berapa? Akar dari OA-nya 4 ya, kemudian dikali dengan OB-nya 9. Oke ya. Jadi berapa? Akar dari 4 kali 9, 36, akar 36, 6 ya. Cepat ya jadinya ya. Lebih mudah ya. Maka panjang CO ya. Jadi panjang CO adalah panjang OC ya, atau OC ya. OC atau CO ya, sama dengan 6 cm. Oke. Oke, demikian penjelasan Pak ya. Mudah-mudahan yang bertanya menjadi paham ya. Kalaupun ada pertanyaan silakan kirim di kolom komentar ya. Mudah-mudahan Pak bisa jelasin ulangnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.